Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah ila akhiril hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan itu sudah diambang pintu, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, seharusnya persiapan kita adalah berintrospeksi apakah hutang-hutang kita selama ini sudah kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih memiliki hutang-hutang puasa tersebut? Apakah dulu kita pernah meninggalkan puasa tanpa uzur? Ya. Sehingga hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah sebelum Sya'ban, dan ketika masuk bulan Sya'ban itu adalah disebutkan, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran qat illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman illa Sya'ban. Dan saya, kata Ibnu Aisyah, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Namun ketika telah memasuki pertengahan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang illa ma yasumu sauman ma. Yang boleh berpuasa setelah melewati pertengahan Sya'ban itu hanya 3 orang saja, ya, atau 4 golongan. Golongan pertama adalah orang yang memiliki hutang, ya, dia punya hutang puasa, masih boleh dia puasa, Pak, mau bayar utang, ya. Masa bayar utang nggak boleh? Masa mau bayar utang? Oh jangan, ini Sya'ban. Ya, tidak ada. Golongan kedua adalah mereka yang sudah terbiasa puasa, baik itu puasa Senin Kemis atau puasa Daud, ya. Maka ini boleh dia puasa, ya, berpuasa. Walaupun misalnya nanti, ya, kemungkinan kata orang-orang beda, Pak, tahun ini mulai Ramadannya. Tapi enggak, saya yakin sama, insyaallah. Puasa kita nanti tidak ada perbedaan. Jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Betul enggak, Pak? Ya. Ya seperti itu. Tapi yang saya herankan, kenapa nisfu Sya'ban itu enggak pernah berbeda pendapat. Sehingga terjadi nisfu Sya'ban 2 kali berturut-turut, tidak ada, ya. Jadi orang yang sudah terbiasa puasa, Pak, ya, walaupun misalkan nanti seandainya hari Kamis puasa dan dia hari Rabu itu jatuh hari yang dia berpuasa, maka masih boleh karena sudah terbiasa puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilama yasumu sauman ma. Ya. Atau ketika misalkan seandainya terjadi puasa Ramadan itu, ya, hari Selasa misalnya saja, tapi tidak mungkin, Pak, tahun ini, ya. Kemudian ya, apa namanya, Seninnya karena dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis, dia berpuasa hari Senin, tidak apa-apa, boleh, walaupun nyambung langsung, ya. Karena yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang termasuk durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuma yaumasyakki. Kata Nabi, termasuk kedurhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa pada hari yang meragukan. Ya. Apakah itu 30 Sya'ban atau sudah masuk Ramadan? Nah, itu kan belum tahu orang, karena ini tidak boleh. Tapi orang yang sudah terbiasa puasa tidak masalah. Puasa dia. Ya, karena dia puasanya bukan dalam rangka ya ragu, namun karena hari tersebut adalah jadwal ia berpuasa. Nah, ini. Golongan ketiga yang dibolehkan adalah seorang yang pernah bernadar dan dia lupa belum menunaikan nadarnya. Itu apa? Isya Pak itu Pak? Oh iya, kaget baru ngomong udah isya Pak. Iya. Ya. Jadi orang yang pernah bernadar dan dia lupa belum menunaikan nadar puasanya itu. Ingat-ingat sudah lewat pertengahan Sya'ban, ya sudah tidak apa-apa. Maka dia berpuasa. Golongan keempat yang dibolehkan puasa itu adalah sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya hendaklah salah satu dari ahlinya atau walinya yasumu anhu, berpuasa untuknya, untuk membayarkan hutangnya. Ya, maka ini dibolehkan. 4 golongan yang dibolehkan kita untuk melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Dan ini ramai juga Pak perdebatan tentang kapan Ramadan. Ya, kemudian ya, terjadinya gerhana cincin menjadi bukti bahwa itu adalah ya benar-benar tanggal 1. Ya. Betul nggak itu Pak? Betul nggak Pak itu? Terjadinya gerhana itu hanya terjadi di awal bulan. Betul nggak Pak? Nah kan betul Pak. Permasalahannya, apakah itu bisa digunakan sebagai dalil? Ya. Dalil untuk menyatakan bahwa Ramadan sudah masuk. Nah, ini sebenarnya syubhat. Ya. Katanya begitu, kan? Betul itu Pak, ini syubhat ya. Karena dianggap, apalagi ketika dikatakan jangankan ya gerhana matahari atau bulan yang terjadi 10 atau 20 tahun yang akan datang, itu sudah bisa diketahui, apalagi Ramadan yang terjadi setiap tahun. Itu lebih mudah untuk diketahui dengan ilmu falak dan hitungan hisabiah. Ya. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ahli, Pak. Jangan dikira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan ahli hitung, ahli beliau. Kata siapa Ustaz? Ya kata beliau sendiri. Nahnu qaumun la naqra wa la naktub. Kami adalah kaum yang kebanyakan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Walakinna nahsibu, tapi kami pandai berhitung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk ini dalil juga bahwa ya ilmu teknik itu penting, itu kan. Matematika itu yang kuat, itu penting, itu kan. Salah satu ustadz yang masyhur, Ustadz Ami Nur Baith misalkan, beliau itu kan juga orang teknik juga, itu kan. Ya, makanya cerdas, pandai itu kan dari hitungan matematika. Itu. Nah, dari dalil tersebut kemudian dikatakan Ramadan lebih mudah untuk dihitung lagi, ya. Kemudian dijadikan dasar bahwasanya terjadinya gerhana bukti bahwasanya Ramadan itu sudah masuk. Ya, sebetulnya ini walaupun Bapak Ibu mengatakan itu dalil yang sangat kuat, saya katakan itu dalil yang sangat lemah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengatakan bahwa gerhana bisa menjadi tanda datangnya bulan Ramadan. Tidak ada. Yang ada adalah sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena ru'yatul hilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas sekali, Pak, ya. Baik, tapi kita tidak membahas masalah itu, Pak, karena ini masalah kita membahas tentang persiapan Ramadan sebagaimana yang disebutkan di dalam
ya, pesan kemarin itu kan. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah memahami fikih Ramadan itu sendiri, ya. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas, ya. Yang ketiga, hendaklah kita menetapkan ya jadwal-jadwal bagi kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ya tentang perhitungan atau penetapan takdir itu sebetulnya mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki perencanaan, ya. Nah, ini yang ya ketiga. Kemudian yang keempat, hendaknya kita mempersiapkan fisik kita, Bapak Ibu sekalian. Dan persiapan fisik itu dimulai dari Sya'ban ini, ya. Saya kadang heran melihat atau mendengarkan para jamaah, ya, ketika sudah masuk malam 1 Ramadan, Masya Allah, itu suara, ya, apa namanya, tilawah itu bersaut-sautan di mana-mana. Dan sebelum 1 Ramadan, kemana mereka itu, Pak? Kenapa tidak dimulai dari sebelum Ramadan? Nah, ini. Dan yang kadang mengherankan itu ketika ya digelar ya sidang isbat. Ya, pada saat itu tenang, tidak ada suara. Ya, begitu sudah diumumkan ya lusa, ya, insya Allah lusa jatuhnya Ramadan, gitu kan, bukan besok. Maka masih sepi. Tapi ketika diumumkan besok Ramadan langsung ramai, gitu kan. Ya, kita memahami mungkin itu bentuk sambutannya kepada bulan Ramadan. Akan tetapi kita harus melihat juga sebuah riwayat, bi'sal qaumu, seburuk-buruk kaum adalah man ya'budullah wa ya'rifullaha fi Ramadan wala fi ghairihi. Seburuk-buruk kaum itu adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah, beribadah dengan giat di bulan Ramadan saja dan tidak di bulan yang lainnya. Ya, maka kita sebagai seorang yang bermajelis ta'lim, memiliki ilmunya, ya, kita jangan ikut-ikutan. Bahkan bulan Sya'ban itu Bapak sekalian, ya, di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif itu disebutkan termasuk bulan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu adalah syahrul isti'dad li Ramadan, bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Saya pernah ditanya, apakah itu ada dalilnya? Ya, ada. Dari mana? Kalau Nabi mengatakan bulan Sya'ban persiapan Ramadan, enggak ada. Secara istidlal ada. Dari mana itu? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Itulah bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan manusia. Banyak lupa itu, Pak. Ya, termasuk kita kan lupa kan, ya. Jadi jangan kalah dengan orang-orang yang nisfu sa'banan, itu kan. Itu, Pak. Apa yang kita peroleh, kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan sifat yang lebih jelas. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang dicari di antara Bapak sama Ibunya. Ya, itu silahkan ya. Ya. Ya, jadi Nabi menyebutkan dengan lebih jelas lagi, ma baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Apa itu, Pak? Ya, Sya'ban itu kan. Momen apakah di bulan Sya'ban itu? Fihi tu'radu a'malul ibadah, yaitu bulan di mana ya diangkatnya seluruh amal-amal manusia ini untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya, Pak. Amal kita ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maka hendaknya kita memperbaiki. Dan para ulama salaf ketika mengisi bulan Sya'ban dengan berbagai macam persiapan amaliyah, ya, tentu amalan-amalan dilakukan bukan amalan yang dibuat-buat sendiri, Pak. Amalan yang jelas-jelas mengikuti sunnah, seperti memperbanyak membaca Al-Quran tanpa harus mengkhususkannya di jam berapa dan jam berapa, memperbanyak berzikir kepada Allah tanpa harus mengkhususkan dengan zikir
tertentu, memperbanyak tilawah tanpa harus mengkhususkan surat-surat tertentu saja, ya itu. Nah itu dilakukan dari bulan Sya'ban sudah banyak. Nah itulah yang dimaksudkan, ya, bahwasanya banyak dilupakan manusia bulan tersebut. Nah kemudian setelah kita mempersiapkan diri, ya, hendaklah kita juga mempersiapkan amaliyah yang berupa tazkiyah, sedekah. Sedekah itu amal luar biasa, Pak, itu. Apalagi disebutkan man aftara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, falahu ajru fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, wala yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala. Walaupun para ulama berbeda maknanya itu apa, yang jelas fadilahnya besar. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksudkan itu apakah dia mendapatkan pahalanya orang puasa itu atau bukan, ya itu beda pendapat. Tapi sepakat para ulama bahwasanya memberikan iftar, ya, kepada orang-orang, ya, as-shaimun, maka fadilahnya sangat besar sekali, ya. Nah, ini kita siapkan dari sekarang, ya. Banyak para ulama yang, ya, menganjurkan mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan, seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau luar biasa itu, seorang ulama yang memiliki kitab Az-Zuhud, kitab Zuhud, Pak, itu. Dan beliau, ya, ternyata ulama yang sangat kaya raya, sehingga kawan-kawan beliau seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, Hasan Al-Basri, udah kamu dakwah saja, pokoknya dakwah. Kamu nggak usah mikir, saya yang akan mencukupi keluarga kamu. Masya Allah. Bayangkan, seorang ahli ilmu menyebarkan ilmu, gurunya para ulama, semua murid-murid atau yang pernah hadir di majelis Imam Ibnu Mubarak, ya, rata-rata menjadi ulama besar, ya, dan beliau mencontohkan kedermawanan tersebut, ya, menunjukkan bahwa apa yang beliau miliki bukan untuk ditimbun, bukan untuk kepuasan jiwanya, namun dilakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala, ya. Selanjutnya mempersiapkan untuk pembiasaan pada malam-malam pertama di bulan Ramadan, karena kita seringkali terjebak dengan, ya, agenda niat yang ditunda, Bapak Ibu sekalian. Nanti aja kalau udah pertengahan saya mencoba untuk, ya, lebih giat lagi, sampai akhir ternyata tidak, ya, berusaha untuk mengubah diri. Maka kita harus tahu bahwa amal soleh yang dilakukan seseorang itu tidak bisa dilakukan begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi amal soleh yang dilakukan seorang itu adalah wujud daripada taufik yang Allah berikan kepadanya. Taufik Allah berikan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, dan balasan yang Allah berikan, balasan pertama bagi orang yang melakukan kebaikan itu adalah hasanatun ba'daha. Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan setelah itu. Allah mudahkan. Ya, makanya, ya, dari kajian ini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kenapa saya lemah semangat? Jangan-jangan ada dosa-dosa yang Allah belum ampuni. Maka kita segera bertaubat. Kenapa kok saya ini anti membaca Al-Quran? Ya, baru 2 ayat itu sudah anggap 10 kali. Kalau baca HP itu sampai berjam-jam sanggup. Kenapa begini? Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini sebuah faedah yang luar biasa ketika Allah perintahkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, ya, surah An-Nahl ayat 98. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, bacalah ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah.
Baca Quran aja Pak, suruh minta perlindungan kepada Allah dari setan, apalagi baca HP Pak. Ya. Maka hendaknya kita lebih besar minta perlindungannya. Nah itu kita seringkali lalai di situ ya. Subhanallah. Ya. Maka ya ketika kita mendapati diri kita sedang lemah di dalam beramal, kondisi lemah tersebut jangan dibiarkan, karena itu semua penyakit ya. Ya. Bukan penyakit fisik Bapak, penyakit psikis ya. Penyakit yang menyebabkan kita akan kehilangan fadilah-fadilah yang besar. Ya. Kemudian dengan membiasakan, karena kalau dalam kajian psikologi, orang yang membiasakan suatu dalam 7 hari berturut-turut itu akan mendapatkan ya, suatu charger yang luar biasa nanti. Ya. Dan itu saya praktekkan ya. Jadi objek penelitian kita itu santri-santri kita sendiri. Coba kamu lakukan ini ketika mereka sedang, karena mereka butuh bimbingan. Kamu baca surat ini terus menerus, untuk kan? Buat apa Ustaz? Untuk kan? Ternyata begitu sudah masuk hari ke-7 mereka paham. Oh, ternyata semangat saya jadi meningkat. Ternyata dengan membiasakan, seolah-olah kita nyuruh, coba kamu baca nanti 10 kali. Ya. Ya, sebagian orang menganggap bahwa itu adalah amaliyah. Siapa juga yang nyuruh 10 kali itu? Bahkan sebanyak-banyaknya lebih bagus, gitu kan? Ya. Bukan sebuah pembatasan, namun hal itu dilakukan adalah untuk pembiasaan. Bagi orang yang ya belum terbiasa 10 kali, masa orang Al-Baqarah 10 kali bisa gempor kita, gitu kan? Tapi ya ketika jiwanya sudah terbentuk ya dengan nilai-nilai spiritual, maka jangankan 10 kali Pak, 100 kali aja kurang, gitu kan. Ya, disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dinukil Ibnu Qayyim di dalam Ad-Dawa Dawa, atau nama lain kitab itu adalah Al-Jawabul Kafi. Apa kata sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ya, bahwa ya idza tahural qalbu, jika hati itu bersih, la yashba' min kalamillah, ya, maka seorang tidak akan pernah merasa puas untuk membaca Al-Quran. Tidak puas Pak. Ada sejuz kurang, 2 juz kurang, 3 juz kurang Pak. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan bukan hanya beliau saja, Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu dikisahkan beliau ketika bulan Ramadan, siang hari beliau membaca Al-Quran itu ya binadhar, yang membaca ya. Hatam luar. Malam harinya dibaca lagi ya dengan hafalannya. Yang Bukhari itu Pak, luar biasa kan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu, satu saat beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, naik onta Pak. Berapa hari Pak itu Pak? Beliau melakukan perjalanan ya dari Mekah ke Madinah itu selama 12 hari. 12 hari Pak itu Pak. Itu luar biasa ya. Sekarang ya dari Mekah ke Madinah 4 jam aja kelamaan katanya itu kan. Maunya 2 jam. Subhanallah. 12 hari. Selama 12 hari di perjalanan di atas untanya, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 18 kali. Itu dalam perjalanan Pak, safar. Kita Pak, pas mandek berapa kita mendapatkan bacaan itu. Ya, subhanallah. Nah, ini yang perlu ya kita muhasabah di dalam diri kita. Ya. Ya. Jadi kembali bahwasanya pembiasaan di awal tersebut akan membantu ya pada pertengahan dan akhir. Dan di malam hari di bulan Ramadan nah, itu memiliki satu fadilah yang besar, di mana Allah SWT ya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan Allah SWT membebaskan hamba-hambanya dari neraka
di bulan Ramadan. Kapan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika kullu lailatin, dan itu ya ampunan tersebut Allah berikan setiap malamnya. Menunjukkan ini sebuah isyarat, Pak. Ya, bahwa Nabi SAW memiliki satu ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Bahwa itu isyarat. Isyarat apa yang kita peroleh dari sana? Ya, bahwasanya ya seorang itu ya di malam bulan Ramadan tidurnya saja akan Allah berikan ampunan. Apalagi ketika ia menghidupkan Ramadan tersebut. Ya. Apalagi ketika ia menghidupkan Ramadan. Ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa taala ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Bapak sekalian, ya, hendaknya kita mempersiapkan diri di puncak ibadah. Puncak ibadah bulan Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Apakah boleh kita beriktikaf selain 10 malam terakhir? Boleh nggak, Pak? Kata siapa, Pak? Ya. Jadi boleh, Pak. Kata siapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Jangan dikira Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi pernah melakukan itikaf ya pada awal Ramadan. Kemudian beliau pernah itikaf pada pertengahan Ramadan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang kamu cari itu bukan di awal dan bukan di pertengahan, tapi berada di akhir Ramadan. Sehingga sampai akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini Pak, salah satu tanda kebaikan, ya, kehidupan seseorang itu bisa bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, ya, beliau biasanya menghatamkan Al-Quran setiap hari itu 1 kali. Maaf, setiap bulan, maksudnya setiap bulan Ramadan itu, maaf, selama sebulan Ramadan itu beliau menghatamkan 1 kali hatam. Di tahun terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menghatamkannya 2 kali, ya, 2 kali. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya itu beriktikaf 20 hari. Ya. Masya Allah. Kita bisa, ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan biasanya hatam sekali kok tahu-tahu 2 kali, hati-hati itu, Pak. Biasanya itikaf kalong, atau itikaf menetap, bahwa ya, ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mengakhiri hayat kita dengan kebaikan itu, maka itu sebuah keberuntungan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kita hendaknya berusaha, sebagai disebutkan di dalam hadis, taharrau Lailatul Qadri, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu. Nabi perintahkan mencari, Pak. Ya. Cara mencarinya gimana? Bapak Ibu sekalian, mencari Lailatul Qadar itu bukan seperti mencari barang yang hilang. Ya, cari di kolong, cari di buka, dompet, bukan begitu. Yang dimaksudkan itu adalah, ya, menghidupkan malam Al-Qadar tersebut. Ya. Malam Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar tersebut maknanya, Pak? Apa? Kemuliaan, Pak? Ya. Salah satu di antaranya adalah maknanya kemuliaan. Makna yang lain apa itu, Pak?
al-qadr. Sebagaimana namanya qadr, Pak. Apa? Takdir. Malam ya penetapan takdir selama 1 tahun, dan itulah yang disebut dengan takdir sanawi. Takdir sanawi. Takdir yang Allah tetapkan untuk ya perjalanan selama 1 tahun. Ya. Jadi takdir itu ada 2 macam secara global. Pertama adalah takdir ya azali. Takdir azali yang itu disebutkan dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah qalam. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada qalam itu, uktub, wahai qalam, tulislah. Ya, maka qalam bertanya, Rabbi wa madza aktub? Wahai Allah, apa yang harus aku tuliskan? Maka Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Ya. Tulislah seluruh takdir sampai terjadinya hari kiamat. Inilah takdir azali, Bapak Ibu sekalian. Ya, takdir azali. Sehingga, dan ini ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Jenis kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir yang terjadi karena sebab, sehingga seorang bisa menjemput takdirnya. Kalau dia ingin ya minum, maka dia harus mengambil minumannya. Dia tidak bisa kemudian cuma ngelirik aja kan minuman itu kemudian datang kepadanya, tidak bisa. Dia harus ambil. Ya. Jadi seorang kemudian seperti disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 ya. Apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah ya kondisi suatu kaum sebelum mereka berusaha untuk mengubah kondisinya sendiri. Ya. 11 ayat 11 ya. Nah, gitu, Pak. Jadi surah Ar-Ra'd itu ayat 11 Bapak sekalian ya. Nah, kemudian setelah itu hendaknya seorang muslim mempersiapkan Idul Fitri. Ya, kita review kembali, Pak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Kita masih berada di akhir bulan Sya'ban. Belum terlambat untuk mempersiapkan. Karena tidak ada istilah terlambat, Bapak sekalian, ya. Siapa yang mengatakan terlambat? Bahkan ya seorang ya yang melakukan kesyirikan pun ya Allah akan ampuni jika ia meminta ampun sebelum datang ajal kepadanya. Ya, sebelum datang ajal kepadanya. Dalilnya mana? Dalil ya kehidupan ya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang wafatnya Nabi mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha indallah. Suatu kalimat yang engkau ucapkan, jika engkau mengucapkannya maka aku akan bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu kata Nabi kepada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah seorang yang musyrik. Seandainya di akhir hayat itu Abu Thalib mengucapkan ya la ilaha illallah, ya bersyahadat, ya niscaya akan gugur semua dosa-dosa kesyirikan yang dilakukannya. Nah, itu dalil yang sangat kuat, Bapak sekalian. Ya. Tazkiyatun nafas yang harus kita lakukan sebelum memasuki Ramadan. Yang pertama adalah membersihkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Bertaubat. Sebagaimana dalam hadis nisfu Sya'ban, innallaha la yattali'u ala ibadihi fi nisfi lailatin min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala ya akan memperhatikan seluruh hamba-hambanya pada pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni semua dosa-dosa mereka illa kecuali 2 golongan
Yang pertama lil musyrikin, golongan yang masih ada kesyirikan, ia belum bertaubat kepada Allah dari dosa kesyirikan. Ya Allah belum ampuni dia. Golongan kedua wa musyahin, orang yang musyahin, yaitu yang konflik antara muslim satu dengan yang lain. Kuncinya bagaimana ini? Kuncinya adalah kita tidak menutup kemungkinan pernah melakukan kezaliman. Mintalah maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Yang kedua, kemungkinan kita juga terzalimi. Maka hendaknya kita memaafkan ya orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Ya. Kenapa demikian? Karena memaafkan itu suatu amal yang sangat agung, Bapak sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah seorang yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, Pak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya suatu amal yang berat itu pahalanya juga sangat besar, ya, pahalanya juga sangat berat sekali, ya. Nah, ini hendaknya ya kita perbaiki dari sekarang sebelum masuk Ramadan. Kenapa demikian? Ya, para jemaah sekalian, karena ada di antara orang-orang yang berpuasa itu yang merugi. Bagaimana meruginya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rohima anfu, sungguh celaka. Sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Man adraka Ramadan, salah satunya adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan falam yughfar, namun ketika bulan Ramadan itu sudah berlalu Allah belum mengampuninya. Kenapa? Nah, itu masalahnya. Nah, kenapa? Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya setiap malam itu ya ada ampunan yang Allah berikan. Tapi kenapa orang itu masih belum diampuni, belum diampuni Allah? Karena dua hal tersebut, kesalahannya kepada Allah dan kesalahannya kepada manusia. Sebuah isyarat bahwa hendaknya kita melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita benar-benar dalam keadaan bersih. Dan ini hendaknya kita miliki sebelum kita memiliki ilmu tentang bagaimana cara berpuasa Ramadan itu, Pak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan orang-orang yang belum diampuni walaupun mendapatkan bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rubba min shaimin hadzuhu min siyamihi al-'atshu wal ju'. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi yang ia peroleh dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ayo, kenapa? Kenapa? Pembicaraan tidak dijaga, betul. Apalagi, Pak? Penglihatan tidak dijaga, apalagi, Pak? Kupingnya gitu, Pak. Dan seterusnya, gitu kan? Ya, betul. Tapi disingkat adalah singkatannya, saya menyingkat, Pak, itu. Yaitu karena mereka hanya berpuasa perutnya saja, gitu kan? Perutnya saja, dia tidak melibatkan ya anggota tubuh yang lainnya untuk berpuasa. Padahal hati ini lebih penting untuk dijaga kebersihannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ternyata sudah bunyi, Pak. Silakan diadzani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'dah. Ya, sedikit kita lanjutkan ya, tadi. Jadi setelah kita membersihkan di bulan Sya'ban ya, dan sudah bersiap masuk Ramadan, maka hendaklah fikih Ramadan mulai masuk pada kita ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Ini sudah sering sekali dibahas, itu kan? Ya, dimana termasuk diantara hukum ya Ramadan ini tentang niat. Ya, niat ya, apakah niat itu harus setiap malam atau boleh diborong?
Boleh nggak diborong Pak? Saya niat puasa sebulan penuh. Boleh nggak Pak? Kata siapa Pak? Nabi SAW mengatakan, ya, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu. Jadi siapa yang tidak bertekad untuk berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Yubayyitis siyam dimaksudkan, para ulama menafsirkan itu adalah berniat di malam hari. Nah, itu kan. Nah, itu Pak. Ya. Tapi Bapak bilang boleh tadi. Ya, memang boleh Pak. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala membolehkan untuk memborong niat, saya niat puasa sebulan penuh. Dan pendapat Imam Malik itu kemudian dipopulerkan dalam majelis tarjih Muhammadiyah. Ya itu Pak. Ya, kalau di dalam majelis tarjih nanti disebutkan di sana, ya boleh, tapi tidak tahu sumbernya dari mana, gitu kan. Dulu saya ketika tarjih tidak tahu juga. Ya, di mana begitu kita pelajari fikih, ya, ternyata ini pendapat Imam Malik. Ya, apakah Imam Malik tidak mengakui hadis tersebut? Ya, mengakui lah Pak. Beliau seorang ya ulama ahlus sunnah ya, yang masyhur ya. Ya. Lalu kenapa beliau kemudian seperti itu? Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut tidak secara tegas disebutkan niat ya. Ketika di dalam hadis tidak disebutkan secara tegas, maka maknanya adalah ihtimal. Ya, bisa jadi yang dimaksudkan itu adalah yang lebih utama ya. Bisa jadi yang dimaksudkan itu adalah tekad ya untuk ya melaksanakan, bukan niatnya ya. Tapi ya mayoritas ulama memaknai bahwa yang dimaksudkan adalah berniat setiap malamnya. Dan pendapat Imam Malik tersebut ya adalah sebuah solusi bagi kita yang kadang-kadang lupa niat di malam hari, karena kita bukan golongan yang nawaitu siyama ghadin itu kan. Jadinya suka lupa itu kan kadang-kadang ini. Loh, bukannya puasa, bukannya sahur itu sudah termasuk niat ya, ya bukanlah itu kan. Niat kan ya dimantapkan ya. Jadi ketika kita memakan sahur itu adalah azam Bapak Ibu sekalian ya, tekad untuk melakukan puasa ya. Maka Imam Malik sudah menganggap tekad melakukan puasa itu adalah termasuk yubayyitis siyam. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita ketahui juga ya. Ya, keutamaan puasa sangat jelas sekali. Ya, Nabi menyebutkan idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika datang malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama itu, Pak. Ya. Yunadi munadin minas sama, maka akan ada penyeru dari langit. Ya, kita enggak mendengarnya tapi kita meyakini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Apa suara seruan tersebut? Ya talibal khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, sambutlah datangnya bulan ini. Wa ya baghiyasyarri syarri aqsir, wahai para pelaku keburukan, ya, para pendosa, aksir, berhenti. Ya, itu kan menunjukkan bahwa ya itu ada faedah yang luar biasa, Pak, di dalam hadis itu, Pak. Apa faedah yang kita peroleh, Pak? Ya, wahai para pencari kebaikan, sambutlah. Wahai para pelaku keburukan, berhentilah, kurangilah. Apa faedah yang kita ambil? Di antara faedah yang kita ambil adalah amal yang sering kali luput, Bapak sekalian. Saya sering kali bilang, para jamaah ya itu kadang-kadang terlalu sempit dalam memahami amalan. Kita menganggap amal itu sholat, sedekah, puasa, ya berzikir, membaca Al-Quran, gitu kan. Ternyata hadis ini tidak hanya demikian. Wa ya baghiyasyarri syarri aksir, wahai para pelaku keburukan, berhentilah. Maknanya adalah bahwa salah satu amal yang paling utama itu, Pak. Amal yang paling utama, sekali lagi, apa? Amal yang paling utama diantaranya adalah meninggalkan dosa, itu amal, Pak. Meninggalkan dosa itu amal, Pak. Kata saya, Pak Ustaz,
Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Surah An-Nisa 31 Allah berfirman, ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang Allah larang, nukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah akan memberikan dua balasan. Pertama, akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, maka Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Nah, itu Pak. Modalnya apa? Jauhin dosa Pak. Modalnya. Ya kan? Ya. Sementara di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya secara khusus orang-orang yang melakukan sholat maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ada adalah ayat-ayat secara umum, ya. Ketika melakukan amal-amal baik termasuk sholat diantaranya, maka mereka akan masuk surga. Tapi dengan menjauhi dosa, Allah secara khusus ya akan menjamin apa itu, dihapuskan dosa-dosanya dan masukkan ke dalam surga. Inilah amal yang seringkali kita luput. Ternyata amal-amal yang sangat agung itu diantaranya adalah ya menjauhkan diri dari dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, setan tidak akan sanggup untuk menyeret kita. Tinggalkan sholat, tidak mau kita, tetap sholat. Ya, tidak usah baca Quran, tetap mau kita walaupun sambil malas-malas Pak. Jangan berzikir, tetap berzikir kita. Jangan sedekah, tetap sedekah. Jangan puasa, tidak bakal kita mendengarkan mereka. Tapi ketika mereka mengatakan lakukan dosa, dikit-dikit nggak apa-apa. Akhirnya apa? Dikit-dikit Pak lakukan. Sehingga para ulama salaf mengatakan la saghirata ma'al istimrar. Ketika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, maka dia tidak lagi menjadi dosa kecil tapi menjadi dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada kesempatan 4 menit kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Ada provokasi. Rokok pasif, ya baik. Ya. Apakah perokok itu akan membatalkan puasa? Ya, rokok ini kan banyak dibahas Pak. Jadi subhanallah ya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kenapa rokok itu dikatakan batal? Oh, enggak makan kok membatalkan, itu gimana itu kan? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ya di dalam salah satu fatwa, saya sudah lama sekali membacanya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah itu ya beliau menjelaskan yang menyebabkan rokok itu dianggap batal puasa karena rokok berkedudukan menggantikan kedudukan makanan. Bagi orang-orang perokok Pak, mending tidak makan daripada, tanyakan pada perokok kalau nggak percaya. Betul lah Pak. Ya. Bagaimana perokok pasif? Ya enggak lah Pak. Ya, perokok pasif enggak. Seperti antum lewat di depan asap gitu kan. Itu kan tahu masuk batal ya repot jadi. Ya. Ya, repot dekat tukang sate batal gitu. Jadi tidak demikian ya. Ya. Dan rokok ini sebetulnya kalau saya bukan hanya pada madharatnya saja. Saya kasih tahu, jangan kaget Pak ya. Orang yang merokok itu adalah ya orang-orang yang bertasyabuh. Karena dalam penelitian ilmiah dalam sejarah itu disebutkan bahwa rokok itu digunakan sebagai pujian kepada dewa-dewa mereka dan untuk mengusir setan-setan yang hendak mengganggu. Nah itu Pak. Ya. Itu keyakinan mereka. Jadi tasyabuh sebetulnya itu bukan lagi ranah kemaksiatan tapi ranah kesyirikan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau mereka berpaham rokok itu boleh, ya silahkan. Akan tetapi saya menyarankan kalau merokok itu jangan ya dikeluarkan lagi asapnya, telan aja sekalian, itu kan. Kenapa? Karena akan menzalimi orang lain ketika dikeluarkan, itu kan. Wallah. Silahkan Pak. Bulan Ramadan ini kan bulan Al-Quran Ustaz ya, bulan Al-Quran. Itu kan riwayat Imam Syafi'i kan bisa berkali-kali ya khatam. Dan untuk kita ini apakah kita juga mentadaburi Ustaz? Padahal kan kita kan misal targetnya 1 Ramadan bisa 1 khatam kali. Itu gimana Ustaz? Makasih. Iya baik. Jadi
sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu sekalian. Para ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik meninggalkan semua aktivitas dalam Ramadan difokuskan kepada Al-Quran. Sementara kita ya mungkin masih banyak aktivitas. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh hanya 1 kali hatam. Saking Nabi itu setiap hari hatam Pak. Wah, tidak sanggup kita nyontoh Pak. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali hatam, maka di situ kita, oh saya mau nyontoh Nabi nih, ya, ada kesempatan. Maka jika kita mampu mentadabburinya itu lebih bagus. Jika tidak, maka memfokuskan untuk menyelesaikan bacaan itu juga memiliki keutamaan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, sudah habis saya rasa ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.